Halo anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Bu Guru harap semuanya dalam keadaan sehat dan tentu tetap semangat dan rajin belajar di rumahnya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita mempelajari tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Masih di subtema 1, hewan di sekitarku. Pada kali ini kita sudah memasuki pembelajaran yang kelima. Dalam pembelajaran yang kelima ini, materi apa saja yang kita bahas? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya membaca puisi. Membaca puisi harus memahami lafal, jeda, serta intonasi. Nah, di sini ada sebuah puisi yang menceritakan hewan piaraan. Hewan piaraan di sini adalah kucing. Nah, anak-anak di rumah juga pasti memiliki hewan piaraan ya, bermacam-macam hewan piaraan seperti kucing, anjing, ikan, burung, dan lain-lainnya. Nah, di sini penulis puisi tersebut menceritakan tentang kucingnya. Ayo kita baca sama-sama puisinya. Hitam, nama kucingku. Hitam itu sering mengikutiku. Ku beri makan sisa lauk paukku. Aku sayang kucingku. Di rumah anak-anak bisa membuat puisi sendiri ya, membuat puisi tentang hewan piaraanmu. Nah, jika hewan piaraanmu anjing, nah kamu ceritakan hewan piaraanmu itu bagaimana dia dalam kesehariannya ya, saat dia bermain, saat dia makan, atau saat dia bermain sama kamu, kamu ceritakan. Lalu kamu tulis, jadikan puisi. Berikutnya pelajaran PPKN dengan materinya tata tertib di sekolah. Pelajaran olahraga telah dimulai. Murid-murid memakai pakaian olahraga. Murid-murid berkumpul di lapangan. Mereka mempelajari variasi gerak berjalan. Mereka berjalan maju dan mundur. Nah, di sini menceritakan tentang tata tertib di sekolah. Apa saja tata tertib di sekolah? Nah, banyak sekali ya tata tertib di sekolah itu. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, berpakaian yang rapi sesuai dengan harinya. Nah, jika hari Senin, pakailah pakaian hitam dan putih, seragam hitam putih lengkap dengan dasi, topi, seperti itu. Pelajaran olahraga di kelas 2C selalu dilakukan pada hari Sabtu. Hari Sabtu adalah pelajaran olahraga. Nah, tata tertib di sekolah tadi yang harus kita patuhi. Datang tepat waktu. Jangan datangnya terlambat. Nah, di sekolah juga semua yang ada di sekitar kamu harus kamu jaga. Nah, di saat kamu membuang sampah di sembarang tempat, berarti kamu sudah tidak mematuhi tata tertib di sekolah. Berpakaian tidak rapi juga sudah tidak mematuhi tata
tata tertib di sekolah. Nah, jika tata tertib kita lakukan, maka keadaan di sekolah kita menjadi sangat teratur, tertata dengan indah, tertib, dan semua anak-anaknya menjadi sangat teratur. Nah, jika kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, kita bayangkan pasti semuanya menjadi kacau, berantakan, dan tidak tertib. Tata tertib di sekolah ini harus ditaati atau dipatuhi oleh semua warga sekolah. Nah, semua warga di sekolah itu ya termasuk guru, murid-murid. Seperti itu ya. Nah, sekarang pelajaran PJOK. Gerakan berjalan maju dan mundur. Gerakan berjalan maju dan mundur dapat dilatih sendiri. Gerakan berjalan maju mundur adalah olahraga yang ringan, bisa kita lakukan di mana saja. Gerakan ini ringan dan tidak memerlukan gerakan yang rumit. Nah itu ya gerakan berjalan maju dan mundur. Kamu perhatikan, berjalan seperti biasa lalu mundur ke belakang. Nah, gerakan ini begitu ringan dan tidak memerlukan gerakan-gerakan yang rumit. Gerakan berjalan maju mundur ini juga bisa kamu lakukan di rumah, di halaman rumahmu dengan mandiri ya. Karena ini tidak memerlukan gerakan yang rumit dan tidak berbahaya. Gerakan ini bisa kamu praktekkan langsung di rumah. Mengajak adik dan kakak atau orang tuamu ya. Oke, sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.